Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan kita dapat bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang tanggal 27 Mei 2023. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, terima kasih kami diberi kesempatan untuk mempelajari firman-Mu di dalam kitab. Kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menguraikannya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan tema kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Nas Alkitab yang mencatat peristiwa ini adalah di Injil Matius pasal 15 ayat 32 sampai 38, kemudian Markus pasal 8 ayat 1 sampai 9. Kita hanya akan baca di Injil Markus pasal 8 ayat 1 sampai 9 saja. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini, orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, ini adalah kedua kali Tuhan Yesus memberi makan kepada orang banyak. Kejadian ini atau mujizat hampir sama ketika Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Waktu itu tidak termasuk perempuan dan anak-anak yang tercatat di Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21, Markus pasal 6 ayat 30 sampai 49, Lukas pasal 9 ayat 10 sampai 17. Tetapi tempatnya tidak sama, jumlah orang yang makan juga tidak sama. Mujizat yang pertama yang diberi makan adalah 5.000 orang. Yang kedua ini, orang yang diberi makan adalah 4.000 orang. Mujizat yang pertama itu terjadi di tepi Danau Galilea. Yang kedua ini di daerah Dekapolis. Yang pertama orang yang makan kebanyakan adalah orang Yahudi. Yang kedua ini orang yang makan kebanyakan adalah orang bukan Yahudi. Karena yang kedua kali ini terjadi di daerah Dekapolis, daerah orang yang bukan orang Yahudi, mayoritasnya bukan orang Yahudi. Yang pertama adalah 5 roti dan 2 ekor ikan. Yang kedua kali ini adalah 7 roti dan beberapa ekor ikan kecil. Yang pertama sisanya adalah 12 bakul. Dalam bahasa Yunani adalah bakul yang maksudnya bakul yang kecil yang biasa dibawa oleh orang Yahudi untuk perbekalan dalam perjalanan.
Yang kedua kali ini adalah bakul yang besar di dalam arti bahasa Yunani. Mujizat ini terjadi karena Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada pengikutnya yang sudah 3 hari mendengar ajarannya. Mereka ada yang datang dari tempat yang jauh. Tuhan Yesus tidak mau mereka pulang dengan perut lapar. Waktu mereka datang, mereka mungkin membawa bekal, tapi sekarang bekal mereka itu sudah habis. Tuhan Yesus tidak mau mereka mengalami kesulitan mencari makanan di dalam perjalanan pulang mereka. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mau mereka pulang dengan makan yang kenyang. Tuhan Yesus tidak saja memperhatikan kerohanian kita yang dipuaskan oleh kebenaran firman-Nya, tetapi Tuhan Yesus juga mempedulikan kebutuhan jasmani kita. Pelayanan kita tidak boleh hanya pentingkan satu aspek saja, melalaikan aspek yang lain. Harus seimbang antara rohani dan jasmani. Nah, murid-murid Tuhan Yesus begitu cepat lupa mujizat Tuhan Yesus yang telah memberi makan 5.000 orang beberapa waktu yang lalu. Padahal mujizat itu belum terlalu lama dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan keinginannya supaya orang yang datang mendengar pengajaran itu diberi makan, murid-muridnya menjawab, Tuhan, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka makan sampai kenyang? Mereka tidak punya jalan atau tidak percaya ada jalan keluar untuk mengenyangkan mereka. Mereka menganggap tidak mungkin menyediakan makanan yang cukup untuk semua orang yang hadir pada waktu itu. Kurang lebih 4.000 orang. Saudara sekalian, ini adalah salah satu sifat kita manusia. Cepat lupa akan kuasa Tuhan yang pernah kita alami. Kita hanya melihat kesulitan yang kita hadapi. Lupa bahwa kita punya Tuhan yang maha kuasa. Saudara, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, apa yang ada pada mereka? Mereka menjawab, 7 roti dan beberapa ekor ikan kecil. Tuhan Yesus mengambil roti itu dan beberapa ikan itu. Tuhan Yesus bersyukur kepada Allah Bapa di sorga, kemudian memecah-mecahkannya, kemudian diberi kepada muridnya supaya dibagikan kepada semua orang yang ada pada waktu itu. Semuanya mendapat makanan dan makan sampai kenyang. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh mereka mengumpulkan sisa-sisa makanan yang tersisa itu. Yang makan pada waktu itu adalah kurang lebih 4.000 orang. Dan makanan yang tersisa itu adalah 7 bakul. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus menyuruh mereka mengumpulkan sisa-sisa makanan mereka supaya tidak menyia-nyiakan berkat atau anugerah Tuhan. Walaupun mereka sudah makan kenyang, tetapi sisa-sisanya jangan dibuang atau disia-siakan. Harus dikumpulkan supaya dapat dimanfaatkan untuk orang lain. Kita harus menghargai berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dari mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus ini, kita dapat mengenal Yesus kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia adalah Tuhan yang dapat melakukan mujizat. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Walaupun hanya 7 potong roti, tetapi dapat mengenyangkan 4.000 orang. Bagi Tuhan, sekali lagi, tidak ada yang mustahil. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Di dalam kehidupan kita, ada kalanya kita juga mengalami kesulitan. Kita tidak tahu jalan keluar. Tetapi marilah kita datang kepada Tuhan.
Kita berserah kepada Dia, kita mohon pertolongannya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pelajaran yang kedua adalah kita jangan menyia-nyiakan berkat anugerah yang Tuhan berikan. Sisa-sisa makanan itu jangan dibuang. Harus kita kumpulkan. Dapat dimanfaatkan untuk orang lain. Ketika kita dapat pelajaran bahwa Tuhan peduli akan kebutuhan jasmani kita. Tuhan tidak hanya mau memuaskan rohani kita, tetapi juga jasmani kita. Kiranya Tuhan menolong kepada kita bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha kasih. Tuhan Yesus melihat mereka yang waktu itu yang sedang kelaparan. Yesus mengatakan, aduh kekasihan kepada mereka. Tuhan peduli akan kelemahan, akan kebutuhan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau datang ke dunia. Engkau tidak saja mengajarkan kebenaran firman-Mu, kebenaran-Mu, tetapi Engkau juga peduli akan kebutuhan roh jasmani kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berilah iman kepada kami ketika kami menghadapi kesulitan-kesulitan, supaya kami tetap bersandar kepada Tuhan. Supaya kami tahu bahwa Engkau peduli akan masalah yang kami hadapi. Walaupun masalah yang kami hadapi itu besar atau kecil, Engkau peduli kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain.